Perkenalkan, nama saya Tiardio Krisnanto. Nanti ada Philip Andrew Sumulang, Samuel Kurniago, dan Gilbert Sandi Lembong ingin menjelaskan mengenai review materi sebelumnya. Langsung saja ke Philip Andrew Sumulang. Dokumen image acquisition adalah proses mengambil gambar dari sebuah objek, 2 dimensi atau 3 dimensi, lalu kemudian dikonversi menjadi sebuah citra digital. Dalam digital humanities, kita biasa menggunakan dokumen-dokumen kuno atau manuskrip sebagai objek yang akan kita olah. Pada zaman dulu, dokumen atau manuskrip sangat berharga karena berisi hal yang dianggap penting dan harus dijaga agar dapat dipelajari lagi di kemudian hari. Contohnya adalah kertas, papirus, dan lontar. Proses dari image acquisition itu, yang pertama sebuah objek akan diambil gambarnya menggunakan kamera, bisa juga scanner. Kemudian akan diproses oleh lensa dan sensor di dalam alat tersebut. Kemudian hasilnya akan semirip mungkin dengan objek asli. Tantangan dari dokumen image acquisition bergantung pada objek yang akan diambil gambarnya. Jika objek itu adalah kertas, maka tidak ada halangan, karena permukaannya rata. Namun jika itu adalah buku, maka akan ada terkendala oleh bagian tengah buku dan akan kelihatan bagian pinggir dan halaman lain. Selanjutnya, mengapa tantangan? Tantangan menjadi sesuatu hal yang penting ketika sebuah dokumen akan diproses lebih lanjut. Misalnya ketika menggunakan OCR. Jadi ketika kita sudah mengetahui tantangan dan masalah yang akan dihadapi, kemudian kita melakukan minimalisir tantangan atau masalah yang kita hadapi tersebut. Ada beberapa langkah untuk minimalisir tantangan-tantangan tersebut, yaitu ada yang pertama grayscaling, di mana ini mengubah dari yang berwarna menjadi bentuk grey. Namun ini khusus untuk dokumen saja. Selanjutnya ada noise reduction, di mana ini mengurangi misalnya bintik-bintik yang ada pada gambar. Kemudian ada geometrical untuk mengurangi atau mengatasi gambar yang miring. Kemudian ada kontras untuk mengatur kontras agar lebih gambar bisa lebih jelas. Kemudian ada degradasi, dan yang terakhir ada background removal. Namun jika dokumennya masih bagus dan hasil dari scan-nya itu juga bagus, maka langkah-langkah yang digunakan untuk meminimalisir tantangan yang ada itu hanya dilakukan grayscaling, kemudian yang terakhir background removal. Writing System of the Word Language atau pengetahuan tentang cara penulisan dari bahasa yang ingin di OCR. Contoh-contoh tulisan aksara yaitu dari 1. Georgia, yang kedua Ethiopia kuno, yang ketiga Jawa, yang keempat ada beberapa yaitu Mandarin, Mongolia, dan Tibet. Jadi, setiap tulisan mempunyai standar atau patokan yang akan dipecah menjadi unit-unit terkecil ketika ingin melakukan OCR. Perbedaan unit tulisan dalam bentuk yaitu 1. Glyph adalah simbol untuk satu aksara dalam sistem penulisan. Yang kedua, graphem adalah cara membacanya. Yang ketiga, typeface adalah gaya penulisan atau font. Yang keempat, diakritik adalah sebagai pengubah vokal atau pengubah bunyi. Logi terdiri dari 6 jenis. Yang pertama adalah alfabet, di mana suku kata ini terdiri dari beberapa aksara atau abjad, di mana dalam satu suku kata itu disusun dari huruf konsonan dan huruf vokal. Lalu yang kedua adalah abjad. Di sini hanya berisi huruf konsonan. Supaya mudah dibaca, biasanya ditambahkan diakritik supaya orang-orang yang ingin mempelajari bahasa ini mudah mengerti. Contoh biasanya ini digunakan pada tulisan Arab dan Ibrani. Lalu yang ketiga adalah silabaris, di mana satu simbol mewakili dari satu suku kata. Ada di huruf hiragana yang berasal dari Jepang. Contohnya adalah taberareru. Di sini satu simbol dia mewakili satu suku kata. Lalu yang keempat adalah abugida. Ini biasa digunakan oleh Timur Tengah. Nah, untuk merubah bunyinya itu perlu ditambahkan diakritik. Biasa digunakan juga abugida ini di Hindi, Jawa, dan Thai.
Nah, misalkan di Hindi, N di situ simbol seperti itu, ditambahkan diakritik di sini menjadi na. Begitu juga seterusnya. Lalu yang kelima adalah logografis, di mana biasa digunakan di Mandarin, tulisan Mandarin, terus satu simbolnya itu mewakili satu makna. Lah, makna ini memiliki bunyi tertentu. Contohnya di simbol tersebut, mu, dibaca mu, itu memiliki arti yaitu mata. Lalu yang terakhir adalah mixed system. Biasa digunakan di tulisan Jepang dan Mesir, di mana mixed system adalah campuran. Misalkan di Jepang itu ada logografi ditambah dengan syllabary dari campuran kedua itu. Lalu yang di Mesir itu logografi ditambah dengan abjad. Sekian penjelasan dari saya yang sangat singkat. Terima kasih.